Halo engineers, kita akan buat project lagi yuk, project sederhana lagi. Kali ini kita akan berpaling ya. Kita menggunakan teknologi SPA walaupun bukan full SPA yang menggunakan JavaScript seperti React. Kita menggunakan teknologi Livewire sehingga bagi teman-teman yang sudah terbiasa di Blade di Laravel seharusnya tidak akan susah mengikuti tutorial ini. Kita akan buat project task list. Oleh karena itu, let's go. Yang pertama siapkan, tentu saja ya, Brave atau browser yang Anda pakai. Apalagi ya, Laragon jangan lupa. Nih Laragon kita ya. Laragon dalam keadaan start. Lalu kita perlu juga terminal. Silakan buka terminalnya. Oke, terminal. Rasanya cukup. Terminal sudah, Laragon sudah. Oke, bagaimana kita mulainya nih ya? Kita akan buat langsung saja composer create project Laravel garis miring Laravel, lalu disambung dengan nama project kita yaitu task atau acara saya, gitu aja ya. Nama projectnya kita akan buat acara saya. Enter. Seperti biasa, tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, project Laravel kita yang namanya acara saya udah berhasil install. Sekarang kita akan masuk ke dalam direktorinya menggunakan cd spasi nama foldernya yaitu acara saya. Simple as that. Mumpung kita masih di sini, kita akan buat database ya. Untuk membuat database, MySQL min-u root min-p. Tapi tahukah Anda, pada Laragon, seharusnya Anda juga bisa membuat database dengan tombol yang di sini, create database. Nanti diminta nama database-nya apa, seharusnya sama. Tapi kita gunakan cara yang biasa kita pakai, MySQL min-u root min-p. Di enter saja. Kita akan buat database, nama database-nya adalah mungkin db underscore acara saya. Acara saja lah ya. Acara titik koma enter. Karena udah query oke, kita tinggal exit. Dan gitulah untuk membuat database. Database sudah berhasil dibuat. Kita boleh PHP artisan serve dulu untuk melihat hasilnya. Di 127.0.0.1.2 ya, Laravelnya udah jadi. Seperti biasa, halaman ini harus Anda modifikasi ke halaman profil Anda ya. Kita lanjut lagi. Sudah berhasil kita membuat Laravelnya. Sekarang kita akan lanjutkan menyiapkan login. Composer require Laravel UI. Tunggu aja hingga prosesnya selesai. Laravel UI udah berhasil diinstal. Sekarang kita outkan saja dengan perintah php artisan UI auth. Enter, kita yes. Maka seharusnya Laravel kita sudah memiliki fasilitas login. Dengan kalau Anda lihat di sebelah kanan itu sudah ada tombol login dan register. Kalau kita klik tombol register seperti biasa pasti error file-nya ya. Error ya. Kita singgah ke Google lagi.
Bootstrap ya, Bootstrap 5W3 School. Pada bagian Get Started, kita akan cari CDN-nya. Oke, CDN-nya udah ada. Nah, ini di stop dulu. Kita gunakan kode untuk mengakses Visual Studio Code. Sambil masih di sini, kita search sekalian biar tidak lupa. Nah, baik, saudara sekalian, kita udah berhasil di Visual Studio Code-nya. Sebagai catatan, di tutorial-tutorial berikutnya, kita nggak pakai lagi Visual Studio Code, kita akan menggunakan kursor. Nama aplikasinya kursor. Kursor dengan Visual Code 11-12 lah. Tidak ada beda yang mencolok. Jadi kalau Anda masih suka dengan Visual Studio Code, tidak apa-apa. Kita sekarang akan setting env. env berada di dalam env sini ya. env di sini. Ya, env kita ubah saja app name-nya menjadi daftar acara. Gitu ya. Time zone silakan atur sendiri. Lalu ada apa ya? Ada lokal, silakan atur sendiri. Kita akan memodifikasi ini. Pertama SQLite kita akan ganti dengan MySQL. Lalu DB host, port, database username kita hilangkan komentarnya. Kita isi dengan nama database yang sudah kita buat barusan, yaitu apa namanya ya? Kalau tidak salah mana. Ini dia. DB_acara. DB_acara. Save. Yup, gitu aja untuk setting env-nya. env udah berhasil kita kita perbaiki, kita ubah-ubah. Sekarang kita akan buat models dulu. Ini di stop. Kita akan jalankan perintah php artisan make model apa ya namanya ya, acara aja ya, acara negatif M. Jadi semua acara-acara kita atau kegiatan-kegiatan kita akan masukkan ke dalam situ. Enter. Sudah berhasil. Itu untuk membuat model. Sekarang di model itu kita harus juga perbaiki pada bagian database, migration, di create acara. Nah, di sini kita akan buat variable table. Table kita butuh big integer karena akan kita relasikan dengan username. Ya, user ID, lalu variable table lagi. Kita akan buat string. Di dalamnya kita buat kegiatan. Ya, seperti itu. Dan terakhir variable table lagi. Kita akan buat string lagi, tapi kali ini kita buat status. Save. Ya, save seperti itu. Jangan lupa kita akan buat foreign key-nya. Variable table. Lalu foreign key. User ID, references-nya ID on user on delete cascade. Save. Kalau sudah save, kita akan migrasikan. PHP artisan migrate. Kita enaknya gunakan fresh aja ya. Oke, selesai. Itu untuk mempersiapkan database dan model serta migration-nya. Migration udah kita berhasil buat. Ini boleh kita tutup. Sekarang kita akan menginstal Livewire kita. Perintahnya adalah composer require Livewire _Livewire. Enter. Tunggu hingga proses instalasi Livewire selesai.
Livewire udah berhasil diinstal, kita akan kita akan serve dulu ya, php artisan serve, memastikan tidak ada error pada Laravel kita. Yap, oh iya, find manifest kita masih belum kita perbaiki ya. Untuk memperbaikinya, saya yakin Anda sudah tahu, kita ke resources, ke views, ke layouts, ke app blade. Pada bagian find ini akan kita gantikan dengan maxcdn-nya. Kita copy ya, di sini kita copy, lalu find ini kita hapus, kita pastekan, save. Di save saja, lalu kita refresh. Ya, komplit, tidak ada error. Berhasil nih, sudah berhasil. Save dulu ya, lupa di save. Baik, sudah di save seperti ini, mantap. Ini boleh kita ubah-ubah. Misalnya Anda ingin kasih shadow-nya lebih tebal, boleh. Atau ini dikasih warna pun terserah. Yuk, kita akan lanjut lagi untuk membuat layout Livewire. Untuk membuat layout di Livewire, kita ke terminal, kita stop dulu serve kita. Lalu jalankan perintah php artisan Livewire .2 layout. Enter. Simple as that. Gitu aja. Sambil mumpung berada di sini ya, kita akan langsung saja buat sebuah halaman Livewire. Perintahnya adalah php artisan make Livewire, lalu disambung dengan nama halaman Livewire yang Anda inginkan. Di sini kita buat saja namanya mungkin kegiatan saja. Kegiatan aja ya, bebas sebenarnya, tapi pastikan juga jangan menggunakan spasi. Jadi Livewire kegiatan seperti itu aja cukup. Enter. Selesai. Itu untuk membuat sebuah halaman Livewire menggunakan perintah php artisan make Livewire kegiatan. Kalau sudah, kita akan memodifikasi si web kita. Mana ya web kita? Ke rute, web PHP, ada home, ya nanti akan kita ganti. Sebelum kita ganti, pada bagian use, kita tambahkan use, app, Livewire kegiatan, titik koma. Itu aja, save. Kalau sudah, rute home ini akan kita hapus bagian indeks, bagian segininya ya. Jadi mulai dari kurung siku sampai kurung siku tutupnya. Kita hapus, kita akan ganti dengan kegiatan titik 2 kelas. Nah, begitu aja. Tidak akan kita ganggu-ganggu lagi si web PHP ini karena kita hanya butuh ngetik ini aja dan semua udah kelar. Selesai. Jadi ini boleh ditutup ya. Boleh ditutup. Oke. Sekarang kalau kita serve lagi dan kita refresh, belum refresh ya, kita harus daftar dulu nih. Kita daftar dulu, masukkan password. Kita register. Ya, tampilannya masih kosong. Padahal seharusnya ada tampilan you are logged in atau paling tidak tampilan yang apa ya? Yang ada login logoutnya di sini tuh ya. Jangan khawatir tuh, memang seperti itu. Yang akan kita lakukan pertama adalah ini semua kita copy. Ctrl A kita copy. Setelah Ctrl A kita copy, pada bagian view ada folder baru namanya components. Di dalam components terdapat app blade.
awalnya hanya begini nih. Kita hapus, kita pastekan yang berasal dari app blade yang berada di view layouts. Yieldnya, ingat ini kita masih di app blade yang bagian components ya, yang di sini yang di components, bukan yang di layout tapi yang berada di components. Yieldnya kita ganti. Ganti dengan apa? Blade slot. Itu aja. Sekarang kalau kita refresh, tampilannya sudah ada. Tinggal kita buat halamannya saja ya. Nah, karena kita komponen udah kita kelarkan, ini boleh ditutup, ini juga boleh ditutup. Kita bisa mulai coding untuk halaman kegiatan kita. Ingat, kita udah pernah membuat LiveWire ya. Di sini PHP Artisan Make LiveWire kegiatan. Dia akan membuat dua buah file. Pertama, file yang berada dalam resources, view, ada sebuah folder namanya LiveWire yang isinya adalah kegiatan Blade. Dan satu lagi, ada app, ada LiveWire, ada kegiatan PHP. Dua file itulah yang akan kita kerjakan dan kemungkinan besar tidak ada file-file lain yang kita buat. Karena ini kita hanya berbuat satu fungsi aja ya, yaitu mendata kegiatan kita. Jadi hanya satu file blade dan satu file class. Ayo kita mulai. Pertama kita ke kegiatan blade dulu. Isinya apa? Sebelum kita isi sesuatu dalam sini, kita ingatkan dulu kepada Anda bahwa pada LiveWire, dia harus memiliki pertama satu buah div buka dan satu buah div tutup. Harus sepasang ini dulu ada. Tidak boleh apapun yang berada di atasnya atau di bawahnya. Pastikan sebelum Anda mengetik apapun pada LiveWire-nya, pastikan ini udah siap dulu. Dan tidak ada apapun yang berada di atasnya ataupun di bawahnya. Kita akan ngetik di dalam sini. Ya. Isinya apa? Kita boleh singgah ke home blade. Kita singgah ke home blade. Kita copy saja dari div class container. Hingga tutup divnya. End section, nggak perlu. Section, nggak perlu. Ini aja kita copy. Kalau udah copy, pada kegiatan blade kita pastekan di dalam situ. Save. Udah. Kalau Anda refresh, sekarang tampilannya akan bertambah dashboard you are logged in. Oke, lanjut. Dashboard ini kita ganti dengan acara saya. Ya. Setelah itu, di dalam card body di sini akan saya hapus. Jadi tinggal hanya ada card body dan div tutupnya aja. Div MD8 saya mau kedekan ke-12 biar panjang ya. Ya, full gitu. Lalu ini abu-abu akan kita ganti card headernya menjadi BG mungkin dark. Lalu teksnya kita kasih white aja. Save. Ya, sekarang udah ada di situ. Yuk, mari kita buat. Mungkin kita perlu menuliskan dulu ya. Menuliskan H1 atau H3 aja deh. H3. Aplikasi acara saya hari ini. Yap, gitu aja cukup. Kita save, kita lihat hasilnya. Ya, aplikasi acara saya hari ini. Kita akan buat kotak isian ya, kotak isian. Setelah kotak isian, kita akan buat di bawahnya itu tabel kegiatan acara. Boleh juga Anda buat di sini kotak isian dan sebelah kanannya itu tabelnya. Terserah aja ya, suka-suka Anda mau gimana yang enak dipandang untuk Anda. Oke, kita kasih HR biar ada garisnya, lalu kita masukkan perlu nggak ke row ya? Nggak usah deh. Kita langsung saja div class, kita butuh form control. Form control, nggak usah deh. Kita boleh langsung aja div class. Kita buat form group.
form group. Dua, tutup. Di sini saya menggunakan AI ya, jadi dia otomatis terbuat di situ. Tapi kini kita akan ketik aja perlahan-lahan biar bareng kayak Anda juga. Udah div buka, langsung saya tutup div tutupnya di dalam form group. Di sini kita akan kasih label for, kita tulis saja namanya kegiatannya atau acara, ya kegiatan saja lah ya, kegiatan. Tutup label. Lalu kita butuh input tipenya kita butuh teks. Lalu kita butuh kelas, kita butuh form control. Lalu kita butuh, yang penting di sini adalah wire titik 2 model sama dengan kegiatan. Kalau Anda kemarin ada ingat name ya, name. Nah, name itu penggantinya adalah wire model. Setelah itu kita kasih placeholder. Saya yakin Anda tahu placeholder itu apa? Susah sekali ngetiknya. Silahkan masukkan kegiatan Anda. Save ya, kayak gitu aja. Sila masukkan kegiatan. Silahkan. Oke, gitu aja. Lalu kita akan buat button kelas BTN mungkin primary ya, primary. Lalu ada bagian penting yaitu wire titik 2 klik sama dengan, Anda ingat kalau di controller kita ada masukkan yang namanya method atau metode. Nah, disinilah kita tulis nama metodenya. Misalnya tambah kegiatan. Itu aja ya. Lalu tambah kegiatan. Kalau kita refresh, hasilnya ya kayak gini nih. Silakan masukkan kegiatan, lalu ada tombol tambah kegiatan. Terlalu dekat, kita akan kasih jarak di MT3. Ya, agak berjarak. Setelah itu di bawahnya kita akan buat tabel. Di bawah button kita kasih BR deh, BR seberapa begitu. BR cukup 2. Dalamnya kita akan buat table. Kita kasih kelas mungkin table bordered. Lalu table over. Itu aja cukup. Nah, lalu tutup table. Jangan lupa kita kasih t-head dulu. Jangan lupa tutup t-head. Dalamnya kita butuh TR yang pertama. Oke, kayak gini aja cukup. Ya. T-head, TR. Untuk T-body belum kita buat. Jadi tunggu dulu ya. Nanti kita tunggu buat. Walaupun si AI ada ngasih informasi, tapi kita nanti dulu. Kita save dulu deh. Refresh, tabelnya sudah ada. Itu membuat tabelnya. Kalau sudah, kita akan mempersiapkan dulu di dalam kegiatan. Kita butuh public variable. Variabel apa di sini? Variabel di sini akan kita isi dengan semua variabel yang mungkin Anda butuhkan dalam blade ini. Yang pertama, kita butuh wire model kegiatan. Jadi kita tulis kegiatan. Seperti itu ya. Oke, cantik. Ketik koma, jangan lupa save. Kalau gini kita refresh, ya nggak jadi error ya, nggak ada error. Nah, kita sebelumnya ada buat wire click tambah kegiatan, di mana ini adalah nama method untuk di kelas kegiatan sini. Namun sebelum itu kita akan buat use dulu. Use app models. Kita ingat ada buat models ya, yang lokasinya di sini models yaitu acara. Ya, acara. Jadi models acara. Titik koma. Save dulu.
Sudah ada model acara, jadi kita bisa buat sebuah metode untuk simpan. Public function. Saya lupa. Lupa itu button kliknya adalah tambah kegiatan. Jadi kita tulis aja tambah kegiatan. Ya, simple seperti itu. Lanjut, kita butuh validation. This validate. Kita butuh validation ya. Buka kurung, tutup kurung, di enter. Lalu dalamnya kita buat kegiatan. Kita butuh dia require. Jadi kita butuh. Namun kalau belum diisi, kita kasih komentar. Kolom kegiatan tidak boleh kosong. Nah, ini untuk validate. Yuk kita coba dulu yuk. Kita refresh. Kita klik tambah kegiatan. Tidak bisa diapa-apakan ya. Karena juga tidak ada pesan errornya Pak. Yuk kita buat pesan errornya. Di bawah input, kita buat edge error gini. Error gitu ya. Panjangan R Kak? Enggak. Error, buka kurung, tutup kurung. Lalu jangan lupa kasih bawahnya tutup and error. Nah, di dalam error kita kasih kegiatan. Ini. Nah, ini tinggal Anda buat. Mau kasih span, mau kasih text danger. Boleh. Jadi kayak gini. Error kegiatan, span class, text danger, message. Kita refresh lagi. Kita sekarang klik. Kolom kegiatan tidak boleh kosong. Klik. Tombol kegiatan tidak boleh kosong ya. Jadi kelihatan ya enak di sini. Jadi kita tahu bahwa ini harus diisi. Bagaimana kalau diisi? Tambah kegiatan? Ya, tidak error. Tapi kalau kosong, dia yang error. Oke, mantep Pak. Sudah nih sampai sini. Baik lagi kegiatan. Ini udah untuk validasi ya. Sekarang kita akan buat proses simpannya. Variabel simpan sama dengan new acara. Kayak gitu, titik koma. Lalu variabel simpan. Kegiatan tis kegiatan. Dapat dari mana tis kegiatan? Dapat dari ini. Public kegiatan. Lah, kegiatan ini dapat dari mana, Pak? Dari kegiatan pada bagian wire model kegiatan. Jadi semuanya terhubung ya. Wire model kegiatan itu mandangnya ke sini, public kegiatan. Nah, tis kegiatan mandangnya ke sini. Jadi dia dapat dari situ ya. Lah, yang ini bagaimana, Pak? Yang ini adalah nama field dari model acara yaitu kegiatan. Itu ya. Ingat kita ada punya status. Kegiatan sudah, kita buat status juga. Di sini statusnya belum. Berarti kan kalau kita baru simpan data kan tentu saja status kegiatan acara ini masih belum. Lalu kita butuh apa lagi Pak di sini? Di sini ada user ID. Jadi kita juga butuh user ID. Variabel simpan user ID, out user ID. Out user ID ini apa Pak? Out user ID ini adalah ID user yang sedang login. Jadi jika ini yang login siapa? Mutia Atmaja, berarti ID-nya ID Mutia Atmaja. Terakhir kita tinggal save. Save. Kalau sudah save, kita harus bersihkan isian ininya, harus kosongkan kembali. Untuk membersihkannya, kita cukup menuliskan variabel this kegiatan. Itu aja. Diemptikan, dikosongkan gitu. Save. Atau bisa juga this reset kegiatan. Jadi reset kegiatan tuh kita mereset kegiatannya. Boleh ya. Jadi ada dua cara, mau pakai yang pertama petik kosong atau pakai reset juga boleh. Sekarang apakah ini udah bisa Pak? Kita belum tahu ya. Kita coba dulu deh. Masukkan kegiatannya misalnya upacara. Nggak ada kegiatan apa-apa Pak, nggak nampil apa-apa. Oke, jangan khawatir. Jangan Anda tambahkan lagi, nanti penuh nanti. Kita belum menampilkan datanya. Untuk menampilkan datanya, ingat ada public function render. Di sini kita hanya perlu tambahkan with seperti itu, buka kurung, tutup kurung. Kita tulis acara. Acara where outnya
user ID, out user ID, dan kita ambil dengan get. Ya, gitu aja. Ya, kita punya acara ya, di sini acara. Lalu pada kegiatan, ingat tabel, kita akan buat T-body dulu. T-body, jangan lupa kita tutup T-body-nya. Di dalam T-body kita akan buat each. For each, buka kurung, tutup kurung, lalu jangan lupa akhiri dengan n for each, biar tidak lupa ya. Nah, di dalamnya kita buat variabel acara. Dapat dari mana variabel acara? Dapat dari kegiatan di sini, acara. Ya, acara as variabel kita a aja lah gitu. Di dalamnya kita baru buat, kita butuh tr. Tutup, jangan lupa. Di dalam tr kita butuh td loop. Kita butuh td. Tutupnya jangan lupa. Dalamnya kita buat variabel loop iteration. TD yang kedua. Jangan lupa tutup lagi TD-nya ya. Oke. Kasih gini, variabel A. Dapat dari mana variabel A? Dari ini. Variabel A namanya kalau tidak salah itu acara. Acara nggak sih? Bapak lupa. Oh, kegiatan. Sorry. Kegiatan. Save. Buat satu lagi TD. Ini akan kita buat untuk tombol hapus, tombol edit. Jadi tulis saja button. Class. Kita kasih btn. btn mungkin warning dulu ya. Warning. Lalu kita kasih gini aja dulu sementara buat edit. Satu lagi kita buat button. Button kita buat kelas btn. btn mungkin danger. Lalu kita akan buat hapus. Ya, gitu aja. Refresh. Ada kan upacara keluar. Kalau kita masukkan lagi, misalnya break, makan siang gitu, atau coffee break. Kita tambah, ya masuk coffee break. Nah, itu untuk menambah dan menampilkan datanya. Kita akan lanjut ke saudara-saudari ke bagian hapus. Di sini ada button class btn danger hapus. Kita akan tambahkan wire klik sama dengan hapus. Buka kurung, tutup kurung. Kasih blade. Buka dulu ya, kasih blade. Variabel a id. Save. Itu aja. Sekarang kita udah punya namanya metode atau method yaitu hapus. Jadi pada kegiatan kita tinggal buat public function hapus, buka kurung variabel id seperti itu ya, id, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, acara find id delete. Oke, simple as that. Kalau kita refresh, kita hapus bagian coffee break, ya hilang ya. Nah, itu untuk menghapus. Hapus sudah, kita akan buat edit. Sama caranya kegiatan blade, button class btn warning gini diedit, kita tambahin wire titik 2 klik sama dengan apa ya namanya ya, edit, buka kurung tutup kurung titik koma. Ya, ingat ya, kalau di depan sini saya sudah menggunakan petiknya petik tunggal, berarti di dalam sini harus pakai petik 2, tapi kita belum pakai, tapi nanti ingat, nanti kita akan pakai variabel a id. Sama ya, sama, itu aja. Kita udah punya metode namanya edit. Yuk kita sekarang ke kelas kegiatan, kita buat edit. Public function
variabel edit ya tadi ya namanya ya, edit, buka kurung tutup kurung, kasih variabel ID, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, enter di bawahnya. Nah, kita perlu mempersiapkan sebuah variabel bantuan. Apa variabel bantuannya? Kita kasih koma dulu, variabel kegiatan underscore ID. Jadi kita tahu bahwa saat kegiatan ID itu isinya ada, artinya kita sedang melakukan editing. Editing data kegiatan. Sehingga nanti pada edit kita bisa buat seperti ini. Variable this kegiatan underscore ID sama dengan acara find ID. Gitu aja ya, find ID. Ini this kegiatan acara find ID. Kalau sudah, variable this kegiatan ID kegiatan. Kita save. Gitu ya. Gitu aja, simpel seperti itu. Sekarang kalau kita refresh, klik edit. Ini awalnya kosong nih. Kalau kita tekan edit, dia akan ada isinya. Coba kita tambah data ya, tambah data misalnya coffee break tadi ya. Coffee break, tambah kegiatan, udah masuk. Kalau kita yang upacara, keluar upacara. Kalau coffee break, keluar coffee break. Yang nantinya kita bisa edit. Oke, ya lanjut. Sekarang kalau kita edit, ini ya, tulisannya kok masih tambah, Pak? Tulisannya kok masih tambah? Seharusnya kan bukan tambah lagi, Pak. Seharusnya diganti ke ubah kegiatan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pada kegiatan blade, mana tombol itu ya? Tombolnya. Ini dia tombolnya. Di atas buttonnya dan di bawah buttonnya, kita akan buat if dulu ya. If variabel kegiatan underscore ID. Dapat dari mana kegiatan ID? Dapat dari sini ya. Ya. Jika kegiatan ID itu ada, kita akan buat, ini saya copy aja nih. Kita copy. Atasnya kita pastekan save. Jangan lupa di bawah button ini kita kasih end if biar nggak lupa ya. End if. Kita save. Jika ada kegiatan ID, maka di sini wire click-nya bukan lagi tambah kegiatan, tapi edit kegiatan. Dan isinya juga edit kegiatan. Warnanya bukan primary, tapi mungkin warning aja. Warning. Kita save. Bawah button sini kita tambahin else. Save. Sekarang kalau kita refresh, awalnya tetap tambah kegiatan, tapi kalau kita klik coffee break, dia akan berubah menjadi edit kegiatan. Nah, gitu ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Sekarang di edit kegiatan ada metode baru namanya wire click edit kegiatan. Kita copy. Nah, pada kegiatan kita tinggal buat public function edit kegiatan, buka kurung tutup kurung. Gitu aja ya. Lalu isinya apa? Isinya sebenarnya sama saja dengan yang function tambah kegiatan. Jadi ini boleh kita copy. Edit kegiatan kita pastekan saja. Nah, edit kegiatan sini sudah. Nah, simpannya bukan lagi new acara, tetapi this kegiatan ID. Jadi simpan menjadi this kegiatan ID. Kita save dulu ya. Jadi komanya lupa. Lalu kita tidak perlu memasukkan simpan status. Ini boleh dihapus aja. Save. User ID juga kita tidak perlu kasih. Ya, jadi segini aja cukup. Ya.
This reset kegiatan. Selain kegiatan, kita juga perlu menghapus yang lain. Jadi kita butuh this reset lagi. Reset kegiatan ID. Jadi ada dua reset. Nah, karena ini ada dua reset, ada cara penulisan yang lebih simpel. Kita tulis saja variabel this reset. Reset ya, seperti ini. Buka kurung kurawal. Kurung siku. Kegiatan, kegiatan ID. Jadi Anda hanya memerlukan satu baris saja. Save. Nah, gini aja rasanya udah pas nih. Kita coba yuk. Refresh dulu. Kita edit yang upacara. Ganti upacara. Bendera. Edit. Ya, jadi upacara bendera. Ya, itu untuk ngedit. Hapus juga nambah. Hapus sudah belum ya? Hapus sudah. Dan tambah kegiatan. Ingat, kita sebelumnya punya namanya status. Ya, jadi kita akan buat status itu berada berjejer di sini. Yuk kita ketik aja. Di bawah table, di bawah button sini. Kita buat button. Lalu kita butuh kelas. Kita butuh BTN lagi. BTN kita buat BTN outline aja. Kita akan buat sukses. Sukses tutup. Kasih misalnya di sini belum. Itu aja ya, belum. Ini kita copy. Kita faster. Ada belum, ada proses, ada sudah. Kita save. Kalau kita refresh, ini kelihatan nih. Hapus, belum, proses, dan sudah. Kita inginnya status dari kegiatan ini nampil divisualisasikan dalam belum, proses, atau sudah. Jadi bentuknya kayak gini nih. Kalau statusnya belum ini, prosesnya kayak gini. Bagaimana cara mempresentasikannya? Kita gunakan if. Ada kode pendek untuk selain menggunakan if. Di dalam ini, di dalam BTN outline sukses. Kita sekali lagi ya. Ini kita hapus dulu. Yang pertama, kurung kurawal 2 kali. Lalu variabel A sukses sama dengan belum atau belum huruf besarnya. Kenapa Pak huruf besar? Karena di sini kegiatan kita buatnya huruf besar juga semua. Biar konsisten aja lah itu ya. Belum, maka kita tanda tanya. Kalau belum berarti BTN sukses. Tapi kalau enggak, kita buat, oh ini salah kayaknya ya. Tapi ya coba dulu lah. BTN outline sukses. Oh nggak salah sih, ini kurang tepat nih. Tuh kan benar. Salah nih. Seharusnya bukan gini. Kita pakai if aja kali ya. Kita pakai if aja. Enggak dong Pak. Kita gunakan shortcut kode yang biar lebih enak. Kok Pak lupa ya? Sebenarnya mungkin bener kayak gini ya. Oh iya. Ini harus di dalam petik. Petik ya. Ini dikasih petik. Ini juga BTN. Dikasih petik juga. Nah, gitu. Oh iya, ini baru benar nih. Seharusnya ini benar. Karena ada... Ya, seharusnya benar. Ini bukan sukses ya. Tapi kalau tidak salah saya itu status. Save. Kita refresh. Ya, benar. Belum. Nah, bagaimana yang bawahnya, Pak? Kita copy aja. Kita copy-nya aja ya. Copy dari kurung kurawal sampai kurung kurawalnya. BTN outline sukses kita akan ganti dan kita pastikan yang tadi. Belum, kita ganti dengan proses. Bawahnya juga ya. Sama, pastikan juga. Belum nih, sudah.
Save. Ya, kayak gitu benar nih. Kalau refresh, oke. Sekarang status upacara bendera masih belum, coffee break juga masih belum. Kita pengennya jika kita klik proses, maka status si upacara bendera menjadi proses. Kalau kita klik sudah, juga jadi sudah, gitu ya. Jadi kita memerlukan wire, klik, kita butuh sebuah metode untuk ganti status, buka kurung, tutup kurung, lalu kurung buka. Yang pertama kita variabel A, ID. Ya, begitu ya. Lalu masih belum nih Kang. Di sebelah sini sebelum tutup kurungnya, kita kasih koma. Petik 2. Kenapa petik 2, Pak? Karena saya menggunakan petik tunggal di depan. Makanya sedalamnya harus pakai petik 2. Tulis belum. Kita save. While klik ini kita copy aja. Copy. Ingat ya, awas. Ini ada petik tunggal buka. Petik tutup. Petik tunggal buka dan petik tunggal tutup di sini letaknya. Hati-hati jangan salah tempat. Kita ulang lagi ngetiknya deh. Wire. Titik 2 klik. Sama dengan kasih petik dulu ya. Petik sepasang petik tunggal. Lalu tulis ganti status. Buka kurung, tutup kurung. Udah. Di dalamnya kita kasih kurung blade 2 kali. Variabel A, ID. Lalu setelah kurungnya, kurung ini kurung skurawal yang kedua, kita kasih koma. Kita tulis saja proses. Pakai petik 2. Kenapa? Karena kita udah pakai petik tunggal. Copy aja, kita pastekan di bawahnya. Ini ganti dengan sudah. Save. Nah, kita udah punya metode namanya ganti status. Kita copy aja. Pada kegiatan kita akan buat metodenya. Public function. Namanya ganti status, buka kurung. Kita perlu ID dan jenis atau keterangan aja lah. Buka kurung, tutup kurung. Lalu variabel status ya sama dengan acara titik 2 find variabel ID di koma. Kita akan ubah status itu. Statusnya menjadi isi dari keterangan. Isi dari keterangan itu apa? Ada belum, ada proses, ada sudah. Lalu kita save. Ya, save. Nah, sekarang kalau kita ganti ke proses, ya berubah jadi proses. Kalau ganti ubah, sudah juga jadi sudah. Nah, gitulah dia untuk membuat ya task list yang sederhana. Agar user experience-nya bagus, sebagai contoh, jika kita masukkan kegiatan lagi misalnya pulang gitu ya, kita tambah kegiatan, dia cuma tampil aja. Agar user experience-nya terasa gitu, saat kita masukkan tambah kegiatan, nanti ada notifikasi mungkin kegiatan sudah berhasil masuk gitu misalnya. Sama jika kita mengganti misalnya ke belum, keluar tulisan Anda sudah mengganti kegiatan atau sudah mengganti statusnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita singgah ke Google dulu. Di dalam Google ketik saja Livewire Alert. Nanti Anda akan diperkenalkan dengan Jantinerzo Livewire Alert. Diklik aja. Nah, kita akan coba gunakan ini. Kalau ingin lihat-lihat, silakan ke interaktif demo ya. Di sini bisa Anda lihat sebagai contoh nih. Nanti kita akan buatnya seperti ini. Ya, hello. Jadi kita buatnya sudah berhasil menyimpan data. Atau mungkin Anda ingin buat teksnya nggak usah pakai toast. Gini aja, hello. Wah, keren kan? Kita ganti tulisannya bukan hello lagi. Berhasil menambahkan
kegiatan. Kita akan buat seperti ini. Ya, berhasil menambahkan kegiatan. Kodenya seperti apa? Kodenya ada di bawah. Oke, sebelum kita singgah ke kode ini, kita kembali ke halaman GitHub-nya lagi. Kita akan copy ini. Kita copy. Lalu pada terminal, kita stop dulu. Kita pastekan. Kita akan install dulu Jantinerezo. Apa itu? Livewire Alert. Dan tunggu aja hingga sampai dia selesai lah ya. Nggak lama kok. Ini paling lama semenitan. Oh iya, udah selesai malah. Baik, sudah selesai. Kita save lagi biar tidak lupa. Nah, baca lagi dokumentasinya. Kita perlu menambahkan ini. Sebenarnya nggak perlu semuanya, kita copy ini aja nih. 2 baris ini aja. Kita copy. Kalau udah di copy, pada kode kita di kegiatan. Oh, sorry, bukan di kegiatan, tapi di komponen, di view komponen app blade. Ya, sebelum body tutup, pastekan di situ. Oke. Gitu aja mastekannya. Nah, kalau udah, ya kita hanya mastekan aja ya, pastekan aja gitu. Nih close, kita balik ke kegiatan di sini. Sekarang, tadi Anda udah menemukan kayak gini ya. Berhasil menambahkan kegiatan. Copy saja. Sebelum kita copy, kita baca dulu ya. Ya, ini dia. Kita mesti nambahkan ini dulu. Ini kita copy. Lalu kita akan pastekan. Di mana tuh ya? Oh ya, di bawah use. Paste. Sudah. Lalu juga kita perlu ini. Use Livewire Alert. Copy. Pastekan sebelum public. Jadi letakkan ya setelah ini nih. Udah, paste. Save. Oke, Pak, save. Sekarang kita balik ke kode sini. Ini akan kita pakai kodenya. Kalau Anda ingin ganti-ganti boleh ya. Misalnya ini ganti dengan sukses. Teksnya kita ganti dengan Anda berhasil menambahkan kegiatan. Kegiatan. Simpan. Wah, sukses. Anda berhasil menambahkan kegiatan. Ini kodenya. Ya, tinggal di copy aja. Copy. Setelah di copy, saya mau tambah button deh. Button, confirm button, biar keren. Jadi kalau klik, sukses. Confirm teksnya kita tulis. Lanjutkan. Wah, gitu biar keren tuh. Ya, lanjutkan. Oke, keren ya. Ini kita copy aja. Kita copy. Lalu mana tambah kegiatan ini ya. Setelah save. Setelah kita berhasil save, kita pastekan saja kode tersebut. Save. Sesimpel itu. Sekarang kita coba tes ya. Kita refresh dulu. Kita akan tambah kegiatan. Misalnya coding itu aja. Kita tulis coding. Tambah kegiatan. Sukses. Anda berhasil menambah kegiatan. Berhasil ya? Oke. Kita juga akan lakukan hal yang sama untuk ini. Sama di sini kita coba ganti tulisannya status, gitu aja. Anda berhasil mengganti status ya. Mengganti status. Tes. Oke, Anda berhasil mengganti status. Kalau nggak suka boleh pakai error ya, biar garang gitu. Tereng. Warning juga boleh. Tereng atau info. Tereng ya. Oke, saya pakai info kali ini. Ini kita copy saja. Lalu kita akan pada ganti status. Ya, setelah save kita pastikan di situ. Oke, sudah. Kalau kita refresh, kita proses ganti, berhasil ganti status. Anda berhasil mengganti status. Wah, keren banget nih. Lakukan hal yang sama untuk edit dan hapus. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin libur, Anda harus membuat untuk saat hapus, hilang ya, keluar notifikasi Anda berhasil menghapus data. Lalu, kalau edit pulangnya, pulang ke rumah.
Saat di ini simpan perubahan, keluar juga notifikasi Anda berhasil mengedit kegiatan. Itu syarat Anda untuk dapat libur. Jangan lupa tuliskan di laporan Anda. Selamat mengkode, semoga terjadi banyak error dan bisa lapor ke Bapak.